Yesus mengutus ke-70 murid. Kemudian daripada itu, atau after that di Inggrisnya, itu penting. Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Ini spesifik ya. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Nanti catat baik-baik ini kata-kata, mungkin this is us gitu. Ada hal-hal yang penting di sini. Supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba. Mana nih, sampai di mana? Seperti anak domba ke tengah serigala. Sampai beta, I miss this one. Anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam. This is weird ya. Kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya shalom to this house. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. This is menarik ya, karena potong sering menganggap kayak shalom atau apa itu hanya sekedar salam. Tapi Tuhan janjikan ada berkat yang akan tinggal kalau orang yang itu menerima potong punya sapaan. Tinggallah di dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Wah, ini beta waktu baca ini beta, Kotong tahu dia punya konteks. Alkitab bilang kemudian daripada itu, daripada apa? Atau after that dalam bahasa Inggrisnya. Apa yang terjadi sebelum ini sehingga dia sampai pada ini? Yesus sebelum peristiwa ini terjadi, dia sudah memberitakan lebih dari satu kali tentang apa? Penderitaannya dia. Dia punya waktu semakin dekat untuk dia akan disalibkan. Dan sampai pada saat ini pun murid-murid masih banyak yang belum mengerti apa yang terjadi. Murid-murid banyak yang masih belum paham apa yang Yesus maksud. Dan Yesus menganggap ini sebagai sebuah urgensi. Nah, ini kita belajar ya 4C, konteks, karakter, kontras, dan challenge. Nanti apa yang kita akan dapatkan di sini. Jadi Lukas sudah menggambarkan hal-hal, jadi kalau kita Lukas ini tenang di pentulisan karena dia berurutan. Dia beda dengan yang lain karena dia orang yang kalau secara akademis dia orang yang sekolah, dia kita berkata dia ini seorang physician atau dokter. Dia seorang dokter. Jadi dia sangat-sangat presisi, bahkan di Alkitab tulisan-tulisannya dia itu pasti mengandung nuansa sejarah. Jadi bukti-bukti orang-orang, nama-nama dia sebutkan di situ. Seperti contoh ya Injil Lukas ini, terus kisah para rasul itu juga dia tulis. Nah, Alkitab bilang begini, pada waktu itu Tuhan menunjuk atau appointed 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang akan dikunjunginya. Nah, kau tahu ya, sebelum ini Yesus kemanapun dia pergi, dia selalu dihimpit orang banyak. Ada yang minta disembuhkan, minta dilayani orang sakit, yang kerasukan minta disembuhkan. Dan konteksnya jelas, time is running out. Waktu semakin sedikit. Sedangkan masih banyak tempat yang belum dia datangi. Nah, kalau misalnya tunggu dia datang duluan, kelamaan ini. Dia keburu disalib. Yesus tahu urgensi ini. Dan ini beta rasa kotong perlu berhikmat seperti Yesus. Kalau kotong tahu sesuatu itu penting, we have to have a planning gitu. Kotong harus punya rencana. Jarang sekali beta lihat orang merencanakan dia punya pelayanan. Punya go with the flow saja. Kayak dulu for many years gitu di Trinity
at least sampai tahun 2018 itu kayak kotong hanya go with the flow saja gitu, tanpa benar-benar kayak merencanakan pelayanan ini seperti apa, siapa yang bisa dilibatkan, atau apa namanya, berpikir untuk jangan hanya sekedar kotong saja, tapi orang lain di luar sana juga bisa terima dampak gitu. Dan hal yang sama Yesus tahu, terutama ada desakan karena dia tahu waktu limited, karena dia sekarang ada di dalam lingkaran waktu. Dia secara fisik ada di dalam lingkaran waktu dan dia tahu bahwa waktu sudah mau habis, penderitaannya semakin dekat, banyak orang harus dengar Injil tentang kerajaan Allah. Dan untuk itu, karena dia tahu dia sudah akan mungkin sudah akan ke datangi itu semua tempat, maka dia pilih 70 orang murid. Dan Alkitab jelas ini murid-murid akan pergi melakukan apa yang dia lakukan. Memberitakan kerajaan Allah, bahkan sampai dia bilang apa? Mereka akan mengusir setan dan juga mereka ini perintah mengusir setan dan juga menyembuhkan orang-orang sakit. Hal-hal yang tadinya Yesus for which Jesus was chased gitu, untuk Yesus dikejar untuk hal-hal seperti ini yang dia tidak bisa layani semua, Yesus utus dia punya murid-murid 70 orang di luar dari 12 orang itu untuk melakukan itu. Dan menariknya di situ, hal yang menarik adalah bahwa di sini di spesifik disebutkan 70 orang murid. Tapi dari 70 orang murid dan 12 orang murid itu 70 murid dong sudah disebutkan namanya, kotong sudah kenal. Tapi dampaknya dong pelayanan itu tertulis di Alkitab ketika dong kembali dan bilang Tuhan setan-setan saat tunduk dengan kotong punya pemberitaan. Sampai saat ini kotong sudah tahu siapa-siapa itu 70 orang. Ada beberapa teolog itu mengatakan bahwa meyakini bahwa Markus dan Lukas itu ada di dalam kelompok 70 orang itu, karena ada maksudnya Bapak Gereja atau siapa pernah menuliskan bahwa ini Markus atau Lukas itu ada di dalam golongan 70 orang itu. Tapi kan Alkitab sudah spesifik mengatakan, jadi we just gonna go with the Bible gitu. Menariknya ada 12 orang yang kotong kenal dan punya nama, karakternya kotong kenal, Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, semua kotong tahu dan punya sifat karakter. Tapi ini 70 orang yang Yesus sendiri pilih, ini nama-namanya sudah dikenal. Tapi ini yang menjadi kekuatan buat jadi waktu beta baca menjadi penghiburan, karena walaupun namanya sudah tertulis dalam ini Alkitab, tapi Yesus sendiri berjanji, dia bilang apa? Nama kalian tertulis di kitab kehidupan. Ketika dia bilang dong datang kasih tahu bahwa dong lakukan apa yang Yesus lakukan, bisa usir setan. Terus Yesus bilang, jangan berbahagia karena kalian melakukan hal-hal itu, tapi bersyukur, berbahagialah karena namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Jadi menarik ya, orang-orang yang mungkin dalam melakukan pelayanan itu anonymous, behind the scene, sudah kelihatan, tapi Tuhan lihat dong punya perbuatan semua dan rewardnya ada di situ. Kadang-kadang kan kotong patah semangat toh kalau pelayanan kotong sudah di atas panggung, sudah di atas mimbar, atau kayak ada banyak kali orang yang betul pelayanan harus diucapkan terima kasih dulu baru dia datang ulang kalau sudah datangnya. Di sini Lukas kasih tunjuk bahwa ini orang-orang ini namanya dong sudah kotong sudah kenal. Tapi walaupun nama sudah ditulis di dalam Alkitab di sini, tapi Yesus tahu dong satu persatu dan nama ditulis. So they are never forgotten. Orang-orang yang menyampaikan, yang memberitakan Injil kerajaan Allah, ada encouragement, you are not forgotten. Kita tidak pernah dilupakan. Tuhan tahu, Tuhan lihat. Dan beta pribadi orang yang dari kecil selalu diajar, beta punya orang tua ajar bahwa apapun yang lu lakukan selama itu benar, jangan takut gitu. Jangan takut dengan manusia gitu. Dan beta terapkan itu dalam melakukan apapun. Kadang-kadang kayak kotong yang buat perbuatannya melakukan hal baik tapi orang lain yang dapat kredit. Kadang-kadang tapi beta bilang apa? Bagi beta Tuhan sudah tutup mata gitu. He sees what we are doing gitu. Especially kalau kita melakukannya itu untuk memberitakan kerajaan sorga. Di Ibrani kalau beta sudah salah, Ibrani 1 ayat 10 kalau sudah salah, dia bilang Tuhan itu bukan tidak adil sehingga ia melupakan perbuatanmu yang kamu lakukan bagi orang-orang percaya gitu. Dia bukan tidak tahu, dia tahu itu dan dia lihat dan rewardnya itu ada di situ. Dan 70 orang ini Yesus dengan spesifik dia bilang apa? Go 2 by 2. We gonna do some basic math di sini. Yesus bilang pergi berdua-dua. Kenapa dia harus pergi berdua-dua?
Kenapa sonde langsung serbu 1 kali 70 orang bikin KKR besar? Kenapa sonde begitu? Tapi Yesus pergi bilang dua-dua. Dan dia tahu ini apa pemberitaan tentang Injil kerajaan sorga pada waktu itu tuh bukan hal yang mudah karena ini hal yang baru di telinga orang. Bahkan Yesus sendiri mau dirajam, apalagi dia punya murid-murid. Bahkan nanti kau tahu bahwa beberapa waktu kemudian Simon Petrus mundur, sempat mundur, Yudas juga mundur, dan dia tahu ini challenge ini real ada di sana. Jadi dia kasih tahu pergi dua-dua orang. Supaya apa? Alkitab bilang di pengkhotbah 2 lebih baik daripada 1. Jadi kalau 1 jatuh, 1 lemah, 1 bisa menguatkan. Dan ini penting sebenarnya kalau kotong dalam kehidupan Kristen, ini prinsip yang apa? Dan beta mau coba kotong terapkan lagi di sini. Karena kotong sebenarnya kotong melawan budaya, karena kotong budaya Kupang ini kotong bukan budaya terbuka. Kotong kayak mau ngobrol, apalagi cerita tentang kotong masalah itu kayak hal yang kayak awkward, kayak kaku karena mana gitu. Jadi makanya beta coba mulai dari hal yang paling sederhana, sonde langsung apa tapi dari kelompoknya kotong berapa orang pun feel free to share gitu. Sonde harus kasih tahu kotong ada bikin dosa apa deh. Tapi at least apa sharing beban apa yang kotong bisa doakan dan sambil melatih diri untuk berani terbuka dengan orang. Dan ini benar-benar harus orang yang bisa dipercaya, orang juga yang apa namanya mengerti firman Tuhan. Beta sonde bilang kuat karena sonde ada orang yang kuat. Orang at least orang yang mengerti firman Tuhan dan dewasa gitu supaya bisa saling apa namanya saling mendoakan, saling menguatkan gitu. Jadi ya kalau dulu kotong sebutnya accountability partner gitu. Memang kotong kalau di Kupang teman-teman di Trinity juga kadang-kadang kayak rasa apa ya awkward ya. Karena kotong su cerita habis baru nanti cerita di orang lain dan memang itu harus be very sensitive, be very apa namanya careful. Jadi kalau orang cerita mana yang kotong tahu apa namanya perlu diam dan doakan ya itu yang kotong doakan gitu. Karena beta banyak lihat pendeta-pendeta yang dengan terang-terangan dia cerita bilang oh tadi malam dia ada konseling. Waktu dengar dia belum cerita semua dia hanya baru bilang tadi malam dia ada layani konseling. Itu saja beta langsung loh kok konseling lo konseling pribadi itu kan rata-rata orang datang dengan masalah pribadi yang sebenarnya mau orang ketahui tapi kok dia cerita dan bagi beta itu memalukan. Bayangkan kalau memang dia sudah disebut nama tapi kalau itu orang ada di situ oh iya langsung aduh karmana gitu. Jadi apa bagi beta uh, apa orang terbuka makanya kenapa di gereja itu budaya ini jadi kayak tabu gitu karena kotong tuh insecure dengan keterbukaan. Kotong takut orang ini orang akan apa kasih jelek kotong tapi ini yang kotong menjadi tanggung jawabnya kotong sebagai apa istilahnya sesama fellowship gitu ya. Fellowship itu hanya apa sesama domba gitu. Fellowship. Makanya if we are fellowship, we fellowship gitu. Jadi orang yang sesama domba itu pasti akan bersekutu bersama-sama. Jadi dia kirim 70 orang, terus Yesus bilang apa? Dia pergi apa namanya berdua-dua. Nah, kalau misalnya ada 70 orang dibagi masing-masing kelompok itu ada dua-dua orang, kira-kira kalau dong harus pergi ke masing-masing harus ke kota-kota yang berbeda, kira-kira dong akan pergi ke berapa tempat? 35 tempat. 35 tempat yang dong harus datangi. Gitu. Jadi Yesus tahu kemana dia harus utus ini orang-orang dan siapa yang harus dia utus. That's important. Harus ini penting karena di awal tadi dikatakan bahwa Yesus sendiri yang pilih ini orang-orang. Hal penting dalam pelayanan melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, yang besar, kita harus yakin dulu bahwa ini Tuhan yang kirim. Gitu. Karena menariknya Alkitab bilang, Yesus bilang dia akan datang ke sana. Dia akan datang ke sana, tapi sebelum dia sampai ke sana, dia kirim duluan utusan. Sama seperti Yohanes. Sebelum Yesus mulai pelayanan, ada perintis duluan. Dan Alkitab bilang jelas, dia akan datang ke sana. Dan biasanya kutipan dari Charles Spurgeon, dia bilang begini, Charles Spurgeon dia bilang, what a mercy, betapa sebuah belas kasihan, atau betapa satu kekuatan bagi seorang pengkhotbah. Ketika dia tahu bahwa tuannya itu mengikuti dia dari belakang. Saat dia melayani mungkin dia gentar, mungkin dia gagal, tapi dari jarak jauh dia bisa mendengar derap kaki dari dia punya tuan makin mendekat gitu. Jadi hari ini siapapun yang mendengar kotong punya pemberitaan, kotong sedang menjadi yang kotong sebut minggu lalu apostolos.
orang-orang yang diutus terlebih dahulu. Ada saat di mana Yesus bekerja, sebelum dia bekerja langsung dengan orang-orang tertentu, before he deals with them personally, dia akan utus dia punya hamba duluan. Ada orang-orang yang beta yakin percaya bahwa ada momen-momen tertentu yang beta sadar sepenuhnya bahwa ini this is not ini tidak biasa. Beta tahu ini divine moment, dan beta percaya bahwa God is coming after me gitu. Tuhan akan datang setelah beta gitu. Dan beta pernah cerita sekitar 13 tahun yang lalu, beta lagi sementara browsing di waktu masih pakai Yahoo Messenger, tiba-tiba ada teman yang muncul, dan Kotosan pernah ketemu sebelumnya hanya karena satu tim seap untuk waktu pertukaran. Singkat cerita dia tadi lagi bergumul begini-begini, beta bilang ini kayak aneh gitu. Beta sudah pernah kenal dia, dan pembicaraannya kan kalau misalnya kau tanya ngobrol biasa ya mungkin kayak ini ya, tapi spesifik dia minta didoakan, dan dia minta beta doakan dia, dan di saat yang sama dia tahu beta dia bukan Kristen. Dia sedang minta doa pada orang yang beda keyakinan. Nah pas sebenarnya Tuhan ini kayaknya this is divine gitu, dan beta percaya bahwa God is coming, sama seperti dia mengutus 70 murid, beta mendahului Tuhan untuk kasih tahu God is coming gitu. Tuhan yang real yang beta beritakan akan segera datang. Dan singkat cerita, di hari itu itu pertama kalinya beta pimpin orang doa terima Yesus jarak jauh by Yahoo Messenger. Dan yes, God did came after me gitu. Setelah itu beta bilang beta sudah tahu kotong beda tempat, dan beta sudah bisa pantau lu punya perkembangan, tapi beta berdoa Tuhan yang beta layani akan mendatangi lu gitu. Dan betul, sekitar 2 bulan kemudian dia kirim email, dia bilang bro sorry ini lama nih sonde kontak. Itu sekitar 2 bulan dia kirim email, dia bilang things are hard gitu. Hal-hal itu menjadi sangat membebani dia, dan akhirnya dia memilih untuk liburan dengan dia pun keluarga. And you know what, we are in Singapore and we just came back from church. Kita baru saja kembali dari gereja. Jadi dia bawa di satu keluarga pergi gereja, dan dia bilang as a token of gratitude, beta mau kasih lu hadiah gitu. Lu suka pembicara siapa, tapi beta mau belikan buku gitu. Jadi dia kirim ke beta satu buku waktu itu dari Singapura. Jadi kadang-kadang kotong when we serve, saat kotong memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah, itu kadang-kadang orang sudah terima. Kadang kayak kotong rasa kayak kotong sendiri, tapi satu hal yang pasti Yesus bilang mereka mendahului, dan Yesus bilang aku akan datang ke sana. Itu tempat-tempat itu. Mungkin ada yang dia datangi memang benar-benar secara fisik, tapi yang lain mungkin ada tempat-tempat yang dia datangi dengan Roh Kudus. Beta sonde kotong son ada yang tahu, karena beta tadi malam coba search jumlah tempat kota-kota yang tertulis ya, yang tertulis di Alkitab yang Yesus datangi selama masa pelayanannya ada kurang lebih ada 25. Berarti kalau misalnya dong benar-benar pergi ke 35 tempat yang berbeda, maka 10 tempat yang lain itu memang dijangkau oleh ini murid-murid yang lain ini. Karena Yesus bilang bahwa ada hal-hal yang dia tidak lakukan yang akan dilakukan oleh murid-murid ini. Dia punya waktu terbatas di dunia, tapi murid-murid ini akan selalu ada di sini untuk melakukan apa yang dia tidak sempat lakukan selama dia ada di sini. Jadi ini yang harus jadi kotong punya kekuatan. Kalau kotong sharing dengan orang, jangan pedulikan, makanya jangan ambil hati kalau orang itu terima atau tidak terima, karena the message is clear. My master is coming. The king is coming after me gitu. Setelah beta, dia akan datang. Jadi bedanya apa? Lu bisa tolak beta. You can reject me, but you cannot reject my king. Gitu. Dan Alkitab dengan jelas bilang bahwa pada suatu hari nanti semua orang itu akan berlutut mengaku dia sebagai Tuhan. Gitu. Pertanyaannya adalah kotong mau berlutut sekarang atau nanti? Kotong mau dengan sukarela berlutut hari ini mengaku bahwa dia Tuhan, berserah pada dia, atau nanti? Karena pada satu hari we will be made to bow down. Kotong akan dibuat berlutut di hadapan Tuhan, karena Alkitab bilang di hadapan Allah semua lutut akan bertekuk dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi hari ini mereka siapapun yang kotong sampaikan, dong mau keras hati, beta berdoa adalah bahwa you will not meet him divinely in such a way gitu, yang dikatakan oleh Rasul Paulus gitu. Beta berdoa adalah bahwa you will encounter him the way I did, the way
the apostles did, seperti sebagaimana yang dialami oleh murid-murid yang lain gitu. Jadi that is my prayer because he will come. Hari ini siapapun yang Tuhan utus, the Lord will come after you gitu. Tuhan akan datang. Orang yang kotong layani hari ini dia tidak sendiri gitu. Yesus sendiri akan mendatangi orang itu. Dan that is my belief. Itu beta percaya akan itu, dan beta sudah lihat banyak hal di dalam beta punya kehidupan pelayanan gitu. Jadi menarik, kotong kembali ke sini. Yesus merencanakan dia punya pelayanan, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ingat ya, tanamkan dalam kotong punya mindset ini urgent karena waktunya semakin singkat. Dan urgensi ini yang Yesus pakai untuk menjadi dasar untuk kirim dia punya murid-murid di situ. Jadi ingat kembali lagi bahwa Yesus yang mengutus. Yesus tahu kemana dia akan mengutus dan dia tahu siapa yang akan dia utus. Jadi kau harus mengerti bahwa intinya gini, kalau bukan Tuhan yang mengutus, sia-sialah perjalanan kita. Kau mungkin melakukan hal besar, melakukan sana sini, tapi kalau bukan Tuhan di balik itu pekerjaan semua sia-sia. Kalau bukan Tuhan yang utus kotong. Orang-orang ini mereka diutus dan mereka pergi. Artinya mereka pergi dengan kerelaan. Karena ada orang yang memang sadar ada urgensi, ada desakan pelayanan, tapi dia bilang apa? Ini aku utuslah dia. Jadi kalau kau mau belajar ya belajar dari Yesaya. Dia bilang ini aku, utuslah aku. Gitu. Mereka pergi. Jadi kalau misalnya jika kita pergi tapi tidak diutus, biasanya kutipan dari siapa? Gusik atau siapa? Beta lupa di sini. Dia bilang celakalah perjalanan kita, gitu. Kalau bukan Tuhan yang mengutus kita ke sana, maka ini kau harus benar-benar punya intimacy dengan Tuhan untuk tahu bahwa Lord guide away gitu. Karena Alkitab bilang dia itu menetapkan langkah-langkah setiap orang yang hidupnya itu berkenan kepada dia. Jadi nothing happens by accident. Tidak ada yang terjadi karena kebetulan atau kecelakaan. Tuhan lagi direct our life gitu. Dan mungkin kotong pengen lakukan hal besar, hal baik, hal benar mungkin ya. Dalam pelayanan, tapi kotong harus ingat ini, beta kutip. Hal pertama yang harus kotong pastikan bahwa dia panggil kita untuk lakukan. Dia panggil kita untuk melakukan apa yang kita lakukan gitu. Karena Yesus adalah kepala gereja. Kita ini adalah anggota dari tubuh Kristus itu. Jadi kotong bergerak berdasarkan perintah dari kepala. Gitu. Kotong harus bergerak kekristenan yang sejati itu divinely ordered, diatur oleh Tuhan. Kotong harus itu. Dan kotong ingat bahwa dalam hal melakukan pekerjaan baik, kotong harus tahu bahwa dia, Allah itu, Efesus, coba nanti bisa baca nanti Efesus 2 ayat 10, Paulus tulis bahwa kita ini adalah buatan Allah, buatan tangan Allah, his workmanship. Atau bahasa di Greeknya itu kata yang sama dipakai untuk masterpiece. Kotong dipakai, dan setiap masterpiece, setiap buatan tangan Allah, Paulus bilang begini, created in Christ Jesus untuk apa? For good works, untuk melakukan pekerjaan baik which God prepared, yang Tuhan sudah sediakan, so that we would walk in them. Ingat, we don't only talk the talk, but we walk the walk. Kita bukan hanya ngomong, tapi kita benar-benar melakukan gitu. Karena bagi beta pribadi, life's greatest failure, kegagalan terbesar dalam kotong punya hidup, is not being or not doing what he created us to be or to do. Beta dulu bertanya-tanya, Tuhan, beta hidup ini mau jadi apa? Gitu, kayak ngeflow saya gitu, kayak sonde jelas gitu. Kotong pernah merencanakan, beta sampai saat titik di mana beta bilang, beta mau merencanakan lah, capek. Kotong rencana itu jadi ini sama gitu. Tapi beta belajar satu hal, teman-teman. Minggu ini kotong di gereja ada bahas tentang Maria waktu didatangi oleh Gabriel. Dia tahu bahwa sebagai orang Yahudi dia pernah mendengar tentang Mesias yang akan datang. Hanya dia sonde sangka-sangka bahwa kedatangan Mesias itu akan lewat dia punya diri. Dan kotong pernah bahas di sini. Maria pasti sudah mempersiapkan dia punya kehidupan sebagai seorang yang bertunangan dengan Yusuf. Pasti orang mungkin lagi susah berundangan, mungkin kumpul belis mungkin ya kalau di sini. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang sonde,
lu akan mengandung dan minggu depan lu akan lari ke Mesir. Tapi Maria apa? Maria mengakhiri itu perjumpaan dengan malaikat, dia bilang begini, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Mungkin terkesan kau lihat itu dia pasrah. Tapi justru itu bukan pasrah, tapi justru itu iman. Iman itu artinya iman itu harus diikuti dengan penundukan diri pada kehendak Tuhan. Itu bukan pasrah dengan keadaan mau jadi apa nah jadi, bukan. Tapi dia percaya bahwa Tuhan yang datang untuk mau pakai dia, Tuhan yang akan bawa dia. Karena Alkitab jelas bilang di lewat Gabriel dia bilang apa? Engkau dikarunia oleh Tuhan dan Tuhan menyertai engkau. Makanya ketika dia bilang terjadilah padaku menurut perkataanmu, dia lakukan itu dengan penundukan diri total, menerima kehendak Allah dan melangkah dengan kepercayaan bahwa Tuhan yang kasih ini panggilan, Tuhan yang akan menyertai dia. Karena jujur, kotong kadang kalau kayak berdoa apalagi untuk masa depan kan kadang-kadang kotong berperang antara kotong punya kehendak dengan kehendak Tuhan gitu. Kemarin mungkin ada yang lihat kita punya ada sharing itu video singkat di di tadi malam kalau saya salah di Instagram, ada orang yang dia berdoa, Tuhan kasih beta pekerjaan, dan dia tahu ini pekerjaan ini akan buat dia jauh dari Tuhan gitu, dan ini dia meyakini gaji besar, ini gaji 3 kali lipat dari penggaji sebelumnya, dia meyakinkan diri bahwa ini Tuhan, dan Tuhan bilang sonde, dia bilang ini kayaknya bukan suara Tuhan, terima kasih, dia terus mengabaikan itu, pura-pura dengar. Padahal Tuhan sejelas-jelas bilang ini bukan yang ini. Tuhan terima kasih. The devil go out. Iblis pergi. Nanti ketika dia sudah dapat pekerjaan, itu memang hanya komedi, tapi dia gambarkan 3 bulan kemudian, Lord, why did you let this to happen to me? Kenapa engkau membiarkan ini terjadi? Kenapa engkau membiarkan aku mengambil pekerjaan itu? Padahal Tuhan jelas-jelas, beton kasih, kulo yang paksa diri maju gitu. Jadi penting untuk kotong tahu apa yang Tuhan mau gitu. Beta sering bilang 2015 beta bergumul, beta bilang Tuhan ini, bahkan beta sampai bilang Tuhan ini mungkin setelah ini orang akan kenal beta yang tadi pelayanan akan menjadi mungkin sonde ekstrim jadi ateis, tapi mungkin menjadi orang yang agnostik. Son pusing lah mau ada Tuhan, kalau ada Tuhan kok dia sonde berkuasa di hidup gitu. Sampai beta bilang kalau Tuhan ada, nak kasih tunjuk Tuhan ada di situ. Kenapa kok orang lain pun doa nih yang orang son kenal Tuhan, kok berdoa langsung Tuhan kasih. Nah kotong nih yang melayani Tuhan tikam lutut tiap hari, tidur bangun di gereja, kotong berdoa kayak lama sekali gitu. Sampai beta pernah bilang, Tuhan ini kayaknya kalaupun Tuhan ada, beta pernah sampai itu bilang kalaupun Tuhan ada dia bukan Tuhan yang baik. Gitu. Kalau memang dia ada, dia bukan Tuhan yang baik karena apparently this God, Tuhan ini suka siksa di anak-anak dong gitu. Suka kayak melihat kalau orang yang berdoa kepada dia tuh suka kalau dia tuh melihat kalau orang ini menderita. Jadi kadang-kadang beta pernah di titik beta berdoa Tuhan, sepuas, apalah habis ini apalah sampai di titik beta muak, betul-betul muak gitu karena dia bilang kok beta minta apa-apa sampai pernah dapat gitu. Sampai di akhir tahun 2015 beta masih ingat Roh Kudus kasih lembut beta punya hati pas biasa tuh malam tahun baru kalau di gereja Pantai Kosta kan dapat ayat emas biasa tuh. Jadi Tuhan beta soalnya mau memberhalakan ini tapi would you speak? Tuhan berbicara kepada beta gitu. Jadi karena beta komplain selama 6 bulan terakhir itu adalah Tuhan sudah pernah jawab beta doa, Tuhan sudah pernah dengar beta gitu. Tiba-tiba pas dapat itu ayat bilang apa? Mintalah apa yang engkau ingin. Yeremia 3 ayat 3 kalau saya salah waktu itu. Mintalah, beta langsung kaget, kata hedek. Wih, waktu ada dengar. Tapi beta langsung bilang deh, jangan minta takabur nanti kalau kota langsung. Beta tahu kalau beta minta pasti Tuhan kasih karena dia is challenging me, tapi besok deh, jangan. Beta berdoa Tuhan, Tuhan lagi bicara betul kok. Besoknya lagi ibadah Natal tahun baru, beta ingat beta pergi di GSJA di situ. Ada perjamuan dapat ayat lagi di ini. Di ayat di perjanjian baru tapi di kata-kata sama mintalah apa yang bilang, wah ini 2 kali nih Tuhan suka tahu minta nih. Dan beta ingat terjadi sekitar 3 kali. Terus ada potong pelayan dengan teman-teman dari Hong Kong kalau saya salah atau dari Korea waktu itu, dan sebelum 6 bulan on titip kasih potong ada kayak pembatas Alkitab gitu, dan beta belum sempat dapat ambil kan teman yang pegang tapi bilang jangan nanti ketemu berbekasi. Jadi pas ketemu ini itu ayat yang dapat di itu pembatas Alkitab, kata-kata yang sama bunyi mintalah gitu, apa yang engkau ingin. Belupa spesifiknya pokoknya satu di Yeremia 3:1 di perjanjian baru belupa. Bunyi yang sama gitu. Jadi beta tahu bahwa Tuhan he's challenging me. Tuhan lagi tantang beta, lu minta sudah. Lu bilang besok dengar toh. Lu minta sudah. Lu minta apa? Kalau besok kasih lu ini hari.
Tapi di situ yang beta rasa betul-betul beta sudah perlu bukti lain lagi. Tuhan beta tahu Tuhan dengar beta dan beta minta betul-betul minta bergumul dan beta minta 3 hal. Beta bilang Tuhan pertama beta sudah minta yang kemarin beta minta pertama Tuhan kasih beta apa namanya? Kerendahan hati. Kasih beta hikmat. Beta bilang pertama kasih beta hikmat supaya beta mengerti Tuhan perencana atau apa nih buat beta. Karena kemarin mungkin beta marah-marah karena beta paksa diri dan beta kehendak gitu dan mungkin itu bukan yang makanya sudah pernah jadi. Makanya Tuhan kasih beta hikmat untuk beta mengerti kehendak Tuhan itu apa. Dan setelah beta tahu kehendak Tuhan itu apa, Tuhan kasih beta hal yang kedua, beta minta kasih beta kerendahan hati untuk terima. Gitu, betul-betul mau menaruh beta punya kehendak dan ambil kehendak Tuhan. Dan beta bilang Tuhan jalan dalam kehendak Tuhan itu sudah gampang. Beta tahu pasti susah. Beta mengeluh bilang kadang-kadang kau ada uang atau kayak orang anggap remeh. Jadi Tuhan beta minta hal yang ketiga kasih beta keberanian untuk melangkah. Jadi 3 hal, apa hikmat, kerendahan hati dan keberanian. Dan itu sejak saat itu Tuhan ubah beta punya apa namanya pandangan gitu. Jadi ketika melihat doa yang sudah dijawab itu beta jadi lebih dewasa untuk apa? Untuk menanggapi karena beta tahu apa doa jawab atau tidak itu tidak berarti Tuhan tidak mendengar gitu. Dia mendengar tapi dia punya apa? Punya kehendak dan dia punya waktu yang tepat untuk itu. Lalu bagian berikut di sini kotong kembali. Katanya kepada mereka, ini penting teman-teman. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tadi kotong sudah bahas, ada karakternya di situ, ada Yesus, ada murid-murid, ada orang-orang yang dilayani dan sekarang ada kontras. Apa namanya? Kontras di sini adalah apa antara tuayan dan pekerja. Tuayan dan pekerja dan Yesus bilang, ini kotong ingat kembali pada konteks tadi, urgensinya Yesus punya waktu sudah hampir habis di dunia, penderitaannya semakin dekat, Injil harus diberitakan. Dan ini kotong harus punya urgensi yang sama sebagai orang Kristen. Beta selalu berdoa, Tuhan, kasih beta hati yang ke Tuhan. Jangan kayak kalau lihat orang tuh jangan sekedar kasihan, tapi ada urgensi untuk sampaikan apa tentang Kristus gitu. Beta sampai berdoa, Tuhan, beta tuh pengen kayak kawan-kawan yang kalau di atas pesawat, orang Kristen itu dia tuh dari sebelum dia naik pesawat itu siap kertas, brosur atau apa yang ada pesan Injil. Dan beta pernah waktu dengan ke Brandon, berapa kali kalau naik pesawat, dia tuh selalu dia bilang beta son akan turun, at least beta sampaikan Injil di 1 orang. Jadi beta ingat kau tempat pulang dari Hong Kong, dari Hong Kong di Bali, di Susun Tenang, lagi 2 jam mau turun di Susun Tenang, beta ada tidur, bab tuh Susun Tenang. Kok kenapa enggak? Beta sudah biasakan beta sendiri tiap kali naik pesawat minimal 1 orang beta harus sharing tentang ini Injil tentang Tuhan. Nah di depan kotong tuh ada pasangan orang Bali dengan orang suami orang Australia. Jadi, woi bab tuh mulai beranikan diri. Oh, ini orang yang ngalor ngidul jelas. Jadi ajak, mereka tahu juga. Ngomong apa dengan ini? Orang juga rasa kayak aneh. Lu sampai kayak so kenal so dekat gitu. Tapi akhirnya dia cerita di pekerjaan apa di sini dan dia misionari dan dia bilang kalau lu sampai keberatan, kira-kira kalau beta kasih lu ada traktat Alkitab, lu mau baca sampai traktat Injil. Bilang ya beta bukan orang rohani, tapi karena beta itu orang baik, beta terima besok aja beta baca, at least beta terima dulu nanti we'll see. Beta malam beta baca kosong gitu. Jadi pas apa dia kasih bilang wih orang berani gitu. Jadi beta waktu lihat hal seperti ini Tuhan beta juga pengen seperti itu. Kadang-kadang kan apa kalau kau terlibat dalam dunia profesional hal-hal begitu kan kau rasa kayak aduh kayak rasa kita terlalu rohani ke mana gitu. Tapi minggu lalu kau sudah belajar toh beda yang rohani dengan religius. Ada orang yang aktif dengan pelayan tapi that is not spiritual, hanya sekedar agamawi saja gitu. Karena kalau if it is spiritual gitu maka tidak hanya sekedar habis di pertemuan, fellowship, kumpul-kumpul, tapi benar-benar ada perubahan. Beta senang yang Pak Inman bilang mengenai fellowship. Waktu kotong ngobrol pagi beta dengan Pak Inman dengan Kak Raya, Kak Raya bilang begini, you know what? Fellowship itu sebenarnya arti awal itu dari to fellow in one ship. 2 orang di dalam satu perahu yang sama. Gitu. Jadi artinya apapun yang terjadi dengan itu perahu ini mau tenggelam, mau lewat ombak, 2 orang harus sama-sama saling bantu gitu. Jadi kalau kotong punya kehadiran dalam kehidupan orang itu dalam satu fellowship, sonde kasih dampak di itu orang, there's something wrong with the fellowship. Kalau kotong hanya kumpul-kumpul tapi sonde pedulin orang ada makan kok sonde dia ada kerja kok sonde dia ada. Makanya beta selalu apa tanamkan beta diri kalau hanya beta tahu ada orang susah, mungkin beta sonde bisa kasih langsung apa yang dia minta tapi at least buka jalan kasih dia kok atau bantu dia gitu. Jadi
benar-benar paling tidak potong juga menjadi saluran berkat Tuhan untuk orang-orang itu. That's fellowship gitu. Apalagi kalau versi plesetan lain kan fellowship itu artinya sesama fellowship, sesama domba gitu. Makanya ada kutipan bilang fellowship, fellowship. Sesama domba itu pasti bersekutu. Nah, ini penting di sini dia bilang apa? Dia kirim itu orang karena ada tuayan yang banyak. Coba ini dia pakai istilah pertanian. Ini kotong rata-rata kotong tinggal di tempat yang petani. Biasa tahu teman-teman di sini sudah semua background petani. Beta dari background petani dan beta tahu kotong bukan kotong sawah lebih dari satu. Karena itu kotong sudah bisa kerja sendiri, serius, sorry. Kotong sudah bisa kerja sendiri, kotong pakai penggarap. Kotong kalau kerja sendiri itu padi su kering, kotong son pikoro selesai. Gitu. Kegelisahan petani itu kalau disulihat padi su kering, son ada yang bantu dia panen. Dia bilang mati ini kalau ini kotong terlambat hujan keburu turun, selesai semua. Dan kegelisahan yang sama Tuhan bilang apa? Tuayan banyak, ini pekerja sedikit. Pekerja di mana? Dan menariknya dia bicara kepada siapa di sini? 70 orang itu. Dia ngomong habis kepada ini 70 orang, kasih tahu urgensinya ini. Terus dia bilang apa? Dia bilang situ, tuayan banyak tetapi pekerja sedikit. Apakah dia langsung perintah? Dia bilang apa sebelumnya di situ? Mintalah kepada yang punya tuayan supaya apa? Supaya ia mengirimkan pekerja. Jadi ini orang yang sama yang nanti dia utus, orang yang sama yang disuruh berdoa. Dan pada akhirnya ketika mereka diutus, ini orang-orang menjadi jawaban atas doa sendiri. Jadi di sisi lainnya dia bilang, lu kalau ingat lu tahu ada urgensi, pelayan lu berdoa, maka lu harus jadi orang pertama yang pergi. Jadi jangan tunggu orang lain. Ini tadi su kuning ini, kotong terlambat ini, kotong tunggu orang lain yang datang berarti selesai. Nah ada satu cerita kisah nyata, mungkin pernah dengar nama Hudson Taylor, seorang misionari dari Amerika di Cina. Dia layani seorang yang orang Cina asli yang kemudian dia baptis kasih nama Peter. Teman baik dia pelayanan di mana-mana sama-sama. Satu kali dong menyeberang sungai, tiba-tiba si siapa di teman Peter ini terjatuh dan dia tenggelam gitu toh. Nah di sekeliling itu ada orang yang lagi nelayan-nelayan di sekitar lagi tangkap ikan. Ini Hudson Batarek, tolong do kawan tenggelam, tenggelam. Ada orang di situ dengar, tapi dong sonde peduli kan lagi tarik jala ini. Udah percaya sabar lo kon tarik kami ini jala. Akhirnya dia dia kasih ikat dia punya ini ini layar itu, dia langsung terjun di dalam ini air, cari di permukaan Peter sudah di bawah sana, terlambat orang yang mau datang tarik dia mah sonde selamat lah gitu. Jadi kadang-kadang kotong lihat ada urgensi di depan matanya kotong, tapi kotong sibuk dan kotong punya diri sendiri, akhirnya terlambat orang sudah keburu mati gitu. Makanya beta paling dilema kalau tiba-tiba ada orang panggil berdoa di rumah sakit, terus ini semua putus nafas. Beta berapa kali tuh kejadian seperti itu. Aduh Tuhan ini kotong kalau terlambat dia mungkin Tuhan kasih karunia dia mau dengar ini dan Tuhan panggil lu jadi alat untuk kasih dengar dia Injil terakhir kali. Kalau kotong tolak berapa kali di rumah sakit itu nafas di sini. Serius. Waktu beta itu disonto bilang bapak masih ingat beta kok, dia hanya lihat sama tatapan su kosong gitu. Bilang bapak kalau son bisa omong son apa ini kasih angguk atau kedip mata sah kalau masih ingat. Dia hanya ada coba angguk pelan-pelan. Bilang bapak ini beta yang tarik kotong pi berdoa kasih bapak tuh dia angguk-angguk. Dan bapak beta ini son tahu bapak bisa dengar dengan sempurna atau sekarang sonde, tapi beta mau berdoa bapak berserah dengan Yesus sekarang. Dan habis berdoa besok dia meninggal. Ada dua kali kalau salah dalam hidup tuh peristiwa seperti itu. Dan itu selepas kau lagi capek. Dan pernah satu kali juga waktu Kak Ati punya saudara kok masuk ini rumah sakit yang lagi kanker terus bilang kena COVID lagi itu. Itu beta rumah kan masih di belok. Kita pulang sudah capek, baru taruh kepala kan Tuhan beta istirahat sedikit. Tiba-tiba Kak Ati sudah telepon, Aldi Jack bisa datang bilang Kak, mandi sedikit, mandi padahal ada baring ini. Beta dalam pas baring-baring ini dia kanker di sini Kak Ati bilang sekarat
Sumen nangis, wih kok terlambat, piko dia sonde dengar ini Injil, wah ini beta beban seumur hidup ini. Makanya dia langsung kasih tahu di grup, kan siapa yang bisa kotong pido. Akhirnya Pi Adren, James, Benny, Usu dengan ada beberapa kawan kotong pi waktu itu. Jadi jangan kotong kadang akan diperhadapkan dengan hal-hal urgent seperti ini. Tapi kalaupun sonde dengan peristiwa seperti itu, kotong harus sadar bahwa kotong sudah di zaman akhir, ini urgensinya harus kotong bawa terus tiap hari. Ada kesempatan di mana kotong beritakan Injil, jangan takut gitu. Karena tadi dong terima kotong, udah anggap kotong seorohan, it's okay. Tapi jelas Yesus bilang, He will come after me gitu. Dulu tolak beta hari Yesus yang apa datang, lu akan bisa tolak. Gitu. Itu harus jadi kotong punya pegangan. Dan Yesus dia bilang begini, mintalah kepada Tuhan. Jadi ini kotong harus belajar, ini jadi beban dengan urgensi yang seperti ini. Kotong tahu tiap hari pastikan kotong jangan doakan Tuhan sebab cari kerja, mau makan, ini jangan. Berdoa juga Tuhan doakan penginjilan di seluruh dunia. Tuhan kerahkan umat-umat Tuhan yang terpanggil dan mau pergi untuk beritakan Injil gitu. Harus jadikan ini sebagai beban. Kalau ada orang-orang yang kotong kenal secara spesifik dong sedang melakukan itu pekerjaan, doakan dong. Karena kadang-kadang kotong tahu dong ada di tengah laut apa, dong ada apa tenggelam, kok ada turbulensi di atas pesawat, kotong sudah tahu gitu. Tapi kotong punya doa pasti menyertai dong. Dan ini menarik. Kata ini beta waktu ini apa beta agak geli juga dan aduh. Dia bilang supaya ia mengirimkan. Menariknya kalau ini kata mengirimkan, itu kata di dalam bahasa Yunani kata yang sama, mengirimkan itu mengirimkan dengan paksa, menyuruh dengan paksa. Ini kata yang sama tuh dipakai ketika orang usir setan keluar. Tengking, kalau son mau dengan cara yang kasar untuk supaya dia pergi gitu. Apalagi yang punya tuayan ini raja suruh mau bergerak, lu akan bergerak gitu. Nah ini menariknya gini, kadang-kadang ada orang yang akan seperti 70 murid yang pergi dengan sukarela kan tahu dong terpanggil, tapi ada orang yang memang sudah tahu harus pergi tapi sibuk diri gitu, dan akhirnya Tuhan harus pakai cara-cara yang keras untuk ini orang harus akan Injil gitu. Menarik ya. Jadi kotong mau tolak atau sonde sonde, urgensinya ada, dan hari ini kotong mau respon ini hari atau sonde, kalau kotong anak Tuhan, kotong pelayan Tuhan, kotong pasti akan Tuhan gerakan dengan cara apapun juga. Ada orang yang kadang-kadang suka kena kanker baru mau melayani. Ada orang yang celaka dulu baru mau pelayanan, mau melayani Tuhan gitu. Jadi jangan sampai kotong ini sebenarnya dia tiap hari dihantui, kotong diikuti dengan doa orang-orang di sekeliling Tuhan. Betahu ini orang ini mengerti firman Tuhan, sudah pernah mau melayani gitu. Jadi kalau tiba-tiba Tuhan bekerja dan kotong dengan tanda kutip terpaksa kotong keluar, itu berarti Tuhan tadi berdoa kotong boleh capek di sini, kotong ada hela ikan setengah mati baru bosong ada diam-diam di sana. Jadi belajar dari waktu Yesus ketika dengan murid-murid Simon lempar jala dan penuh itu tangkapan, Alkitab datang untuk bantu. Nah sekarang ini ilustrasinya sama, mau tuayan mau tangkapan kotong dia sendiri. Karena kalau ketangkapan ikan, Alkitab bilang sampai dong perahu itu tenggelam, butuh orang lain untuk datang. Makanya datang perahu-perahu kecilnya si Yakobus, Yohanes, bantu untuk kasih pindah itu ikan pidong. Kalau sonde akan perlu untuk istilahnya berkolaborasi dengan sesama. Ini kotong semua beta juga pribadi kadang-kadang harus bertobat gitu, karena kadang-kadang kotong sangat mudah terbawa dengan ini, irritate dengan orang, akhirnya membuat kotong senang mau bersama dengan dong. Tapi ini beta juga ditegur supaya however we are, kotong on the same sail gitu, kotong ada pelayaran yang sama, mungkin hanya different boats gitu, tapi we are all serving the Lord gitu, harus sama-sama gitu. Jadi jangan takut untuk minta tolong orang lain gitu, dan peka dengan apa yang Tuhan sedang lakukan. Nah, bagian terakhir, bagian ini yang paling panjang, pergilah bla bla bla, aku mengutus engkau seperti doa. Dan orang-orang yang tadi dia berdoa ini sama yang dia suruh pergi. Dengan kata lain, ini orang-orang menjadi jawaban atas dong punya doa sendiri gitu. Kadang-kadang kotong perlu tunggu, harus Tuhan kasih tahu lu pergi, tapi kotong harus inisiatif duluan untuk pergi, untuk melakukan apa yang Tuhan sudah panggil. Kotong ini challenge-nya buat kotong hari ini, yang kotong dengar beban yang sama itu Tuhan tahu punya hati.
Kotong mau pergi ke sonde. Mungkin terlepas dari urgensi secara global yang Tuhan semua datang, mungkin kotong tahu bahwa di lingkungan pertemanan memang lagi butuh Tuhan gitu. Nah, kotong diam-diam, kotong sonde lakukan itu. Makanya beta sangat kecewa, terutama sejak 2020 karena banyak gereja yang beta kenal, sebenarnya punya resource yang cukup untuk lakukan satu dampak buat orang yang ada di dalam dong punya kumpulan. Tapi dong sonde lakukan dan akhirnya orang itu keluar gitu. Itu bagi beta itu hal yang itu kegagalan gereja gitu. Kotong harus makanya beta sonde tertarik dengan kumpulan yang besar. Karena dulu kan kotong kan suka kayak mega church terasa kayak keren ya, tapi beta pernah ada di atas panggung melayani di situ, mau jadi penerjemah, pemain musik di panggung besar jadi jemaat, dan ketika kotong mau masuk dalam ini dua dunia yang berbeda, kotong akan tahu bahwa itu sonde seindah di atas panggung itu. Kotong loncat hingar-bingar dengan lampu kelap-kelip, tapi di belakang itu ada orang berdoa, Tuhan kita pulang makan. Ada orang yang lagi kotong pun gereja besar. Kalau mau dibilang secara ekonomi oke. Tapi dua minggu lah ada teman satu gereja yang kalau mau beta lihat ini pekerjaannya ini mapan. Dia bukan orang, dia masuk dalam golongan ASN yang tiap bulan terima gaji dan gajinya itu pasti tetap. Satu saat dia WA beta tengah malam, Shalom Om Jack, ini aduh Jamara beta ini lancang kalau begini ini ada ini kok beta mau minta tolong. Tapi suka orang kalau sudah awal dengan kata minta tolong itu pasti ujung-ujungnya duit gitu. Jadi beta bilang Karmana kakak, betul seperti yang bilang aduh beta mau omong besok enak minta maaf ini Cang Om. Dia minta ada 500 kok beta bisa pinjam nanti gajian beta kasih kembali, beta lagi butuh. Dan beta berpikir, wih, ini orang yang punya pekerjaan loh. Kalau orang yang punya pekerjaan saja sampai di titik di mana dia harus pinjam, bagaimana orang lain yang sudah ada kerja? Dan bagi beta sangat-sangat sonde adil kalau dong hadir di situ, dan harusnya kotong yang membantu dong untuk keluar dan kotong justru ambil dari dong lagi gitu itu. Dan ya at least datangi dong secara pribadi dan kasih apa yang kotong bisa lakukan gitu. Itu yang beta rasa, makanya beta sonde terlalu wah gitu. So, bukan anti ya, tapi kayak sonde dengan biasa-biasa gitu. Mau besar gereja mau kecil, bagi beta lu mau besar selama orang di dalam kehidupannya itu terpelihara, fine gitu. Lu mau bikin gereja 5 lantai, 10 lantai, mau jadi menara, juga silahkan gitu. Ya, yang penting orang di dalam itu hidupnya terpenuhi. Karena kalau kau lihat di Timotius, Paulus kasih tugas jelas buat Timotius. Sebelum ini orang-orang susah, orang-orang terlantar itu sebelum dong jadi tanggungan masyarakat di luar sana, tanggungan pemerintah, dong harus terlebih dahulu jadi tanggungan gereja. Ini gereja hanya jadi pintu untuk dinas sosial ke sini. Malah beta lihat waktu itu ada gereja yang justru ketika seroja kemarin bagi beta harusnya lu jadi jalan untuk ini bantu orang. Justru dia yang pendeta di depan ya inilah situasi gereja kita hancur. Tuhan pasti pelihara gitu. Masalahnya lu pun jemaat ada rumah bisa perbaiki. Kenapa soalnya cari bantuan untuk jemaat itu? Kenapa harus ini gereja duluan yang jadi fellowship itu harus benar-benar sampai berdampak di orang. Yesus bilang pergi, jadi jawaban. Terus dia bilang apa? Aku mengutus engkau seperti domba di tengah serigala. Artinya apa? Seorang domba yang domba. Seekor domba di tengah serigala itu dia harus hidup dengan tiap hari kewaspadaan. Lu salah-salah lu dapat makan. Yesus kasih tahu bahwa pelayan itu is not an easy thing gitu. Pelayan itu tidak seindah lu bicara di atas panggung besar, live stream, dan disukai orang di live dapat 10.000 followers. Nah, itu seindah itu. Pelayanan itu adalah sama ke Yesus yang kau bahas 2 minggu lalu. Petrus waktu peristiwa transfigurasi dong bilang kotong di sini tahu seturun lah. Tapi pelayanan yang sebenarnya itu bukan di atas gunung itu yang dimana ada kemuliaan, tapi di bawah orang udah tunggu kotong sampai mau baklai di bawah. Pelayanan Yesus bilang pergi. Artinya kotong pergi dengan kewaspadaan, harus tetap hati-hati. Dan dia bilang begini, dia utus orang-orang ini untuk pergi ke tengah-tengah serigala. Beta ingat di Mazmur dia bilang, though I through the valley of the shadow of death. Ini satu ayat favorit. I will fear no evil, for you are with me. Karena
besertaku. Maria berani terima itu panggilan karena dia kasih panggilan itu yang sama yang menyertai dia gitu. Makanya dia maju. Jadi the shepherd send out his sheep to find his fellow sheep. Menarik ya kalau kau baca Alkitab, Yesus pernah cerita tentang dia kasih tinggal 99 cari satu ekor. Tapi kali ini satu ekor yang sudah ditemukan dia utus untuk cari lagi yang 99 yang hilang. Jadi harus saling ini. Kalau beta jujur ada peristiwa berapa belakang ini ada satu persekutuan yang beta kotong kenal baik semua di situ, ada satu orang di dalam itu persekutuan dikeluarkan dan hanya karena di sonde respon WA, sonde balas, dikasih pelayanan, sonde ini. Dan beta bilang, bukankah justru kalau cuma hanya dia sonde balas kotong punya WA, terus kotong langsung menganggap dia sudah terhilang, dan justru kotong bikin dia akan makin kepahitan yang kotong gitu. Jadi padahal itu mereka tapi jangan dikasih keluar gitu, kasih tinggal satu, maksudnya ada waktu ya bosong harus ini, jangan baru satu kali datang kosong diterima ini nih langsung X nih. Weh, Yesus sudah datang dari surga, kasih tinggal surga, datang cari kotong di sini kok. Kotong berdat langgar ini kelurahan, saya berketok pintu, saya dapat tolak nih, langsung X orang nih begitu, jangan begitu, sampai boleh. Maksudnya bikin orang akhirnya X. Kotong sontak dong tuh lagi terbeban, mungkin lo lagi berdosa, kok lagi apa, dan merasa tertutup, tapi dong tuh pengen dicari sebenarnya. Jadi beta sangat prihatin. Nah, setelah dia menunjuk mereka, dibilang pergi, terus dia bilang be wary gitu. Lukas 10 ayat 3. Artinya kotong harus penuh dengan kewaspadaan. Terus live by faith, mereka tidak boleh bawa persediaan. Karena ini coba perhatikan urgensinya menyeberang, mau menyeberang untuk menyelamatkan orang di Gerasa. Alkitab karena susun makan berhari-hari, orang itu bilang lu gila kok, susun makan nih, kalau lu sibuk apa kok urus pelayanan sama urus makan. Tapi Yesus tahu bahwa orang di seberang sana itu ada berteriak minta tolong dan dia harus pergi tengah malam, Alkitab bilang kalau kau baca. Terus dia bilang apa, ini menarik tadi lucu ya, dia bilang jangan menyapa orang kiri kanan, fokus jalan. Artinya karena kadang-kadang ini kan kotong mudah terdistract dengan kotong punya panggilan. Mau maju tapi orang sudah cerita sedikit gini. Jadi Yesus kasih gambaran kalau ini padi ini sedikit hujan mau turun, bosong lebih panen, jangan terdistract dengan apapun yang terjadi di sekeliling, fokus dengan pelayanan. Terus dia bilang be content, jangan cari penginapan. Kalau orang siapapun yang buka rumah, masuk pilih-pilih, karena lebih penting pelayanan ini, bukan sekedar harus pilih-pilih. Beta kenal ada beberapa orang yang katanya, semoga berita burung, tapi ada beberapa pendeta yang katanya kalau dia datang ke satu daerah pelayanan itu dia kalau bukan dengan Garuda dia mau. Kalau dengan di punya hotel harus dia punya budget untuk itu tuh, kalau di bawah 30 juta mau. Ada, itu faktanya tuh ada gitu. Jadi ini Yesus bilang cukupkan lu dia apa yang lu bawa pada waktu itu. Terus dia bilang kalau misalnya ada yang kasih upah, terima. Jadi hidup dari belas kasihan Tuhan. Kadang Tuhan gerakan orang-orang untuk kasih hidup ini orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi ini juga hanya mengajar kotong untuk jangan jatuh dengan orang ketika orang melayani dan dikasih persembahan kasih. Itu Tuhan ajar sonde apa-apa. Karena seorang hamba layak terima upah gitu. Bahkan di Alkitab kasih ilustrasi yang lebih keras. Dia bilang jangan engkau memberangus ini mulut lembu yang sedang membajak gitu. Jadi kalau lembu, kau tahu lembu itu kalau sonde kalau lagi sedang membajak, kau ikat dia pun mulut supaya dia jangan makan, kasih makan dia. Kalau kau tahu dia kau butuh ini lembu punya tenaga untuk bajak kau pun sawah, kasih makan itu lembu, pelihara dia punya hidup. Gitu. Jadi jadi sebenarnya itu yang akhirnya jadi kan? Jadi jangan anti kalau misalnya ada gereja yang menggaji jemaat, mau dong menggaji pelayan. It's fair gitu, selama dong betul-betul
melayani. Karena banyak kali, apalagi kalau di dalam pelayanan itu, ini sering terjadi biasa di musik dan kotong tahu. Banyak kali kalau pemusik yang berkualitas di pemain dan di melayani di gereja itu banyak kali juga main di tempat lain gitu. Jadi ada gereja yang akhirnya oke, beta senang kalau ke di Surabaya yang beta tuh pernah di situ tuh dia saking mapannya kan dia sampai perlu kerja di tempat lain. Jadi dia selama dia pindah ke Surabaya dia melayani di gereja dan dia digaji profesional di situ untuk dia punya skill. Jadi kapan saja dia mau dibutuhkan untuk pelayanan, mau dalam gereja, di luar gereja, dia datang gitu. Saking mapannya sampai dia bisa beli rumah di Surabaya, bisa beli mobil di Surabaya, hidup hanya dari pelayanan gitu. Dan ketika dia pulang kembali di Kupang, woi di sini apa selalu ketong apa berdoa ya nanti persembahan kasih dari betul-betul seadanya uang bemo, saya uang bemo. Akhirnya ini kami main di ini apa itu main di bar, main di kafe-kafe gitu. Jadi prihatin juga seperti itu. Jadi makanya kita bilang kalau gereja memang sudah bisa, belum bisa pakai alat musik. Soalnya usah pakai alat musik buat apa? Paksa diri. Kau ambil orang yang harusnya dia bisa menghidupi diri, misalnya dia main di kafe atau apa, kafe yang bukan kafe sembarang ya gitu. Jadi atau kayak jadi wedding singer gitu. Kan ada gereja yang anti, soalnya boleh jangan jangan ini bukan bukan bicara bar ya. Kafe yang kafe biasa yang menyanyi lagu-lagu yang lagu-lagu biasa dengan atau yang wedding singer. Wedding singer dilarang. Jadi ada satu gereja yang tahu di pendeta larang itu. Terakhir apa tapi dia sebenarnya disiplinkan dia punya pemain yang ada main di luar juga gitu. Istilahnya terima apa objekan dari luar gitu dan ada yang main di tempat-tempat pendeta sudah berani tegur, kalau butuh di pun tenaga, nanti giliran ini orang dong sudah hadir, nanti dia ambil orang lain dari tempat lain untuk melayani di situ. Bagi beta sudah fair, lu bikin rugi nih pendeta lain dong ada fokus dong pelayanan, tapi karena lu sudah mau terapkan disiplin, ambil orang sembarang, gitu. Terus terakhir, proclaim the kingdom. Ini penting, message, the central message adalah selalu untuk beritakan kerajaan Allah. Dan di awal tadi kotong baca, itu orang terima, kotong sampaikan dia bahwa kerajaan Allah akan datang. You will receive your reward. Itu orang menolak pun Alkitab bilang apa? Kasih tahu dia harus dengar. Lu tolak tapi kerajaan Allah sudah dekat. Gitu. Dan dia apa di sini dia pakai istilah seperti apa? Perintah dalam apa dalam ranah militer. Dia bilang dia kasih tahu begini. Kasih tahu di tengah kota karena dia memberitakan Injil dengan terang-terangan. Kalau dia ditolak benar-benar dengan terang-terangan, kasih tahu itu orang-orang. Potong jarang melakukan ini ya. Ini challenge betul. Harus berani kasih tahu, lu tolak betain hari. Tapi lu bisa tolak, Tuhan akan datang segera. Lu terima, sampai terima, judgment akan terjadi. Dan dia bilang apa? Kalau Sodom Gomora, apa pada hari itu nanti penghakiman untuk Sodom Gomora itu akan lebih ringan daripada apa? Penghakiman bagi kota ini. Karena walaupun Sodom Gomora pada akhirnya mereka dihancurkan, tapi paling tidak utusan masih sempat masuk ke situ. Dong masih sempat terima, walaupun dong diperlakukan dengan tidak baik, tapi dong masih terima. Orang yang menolak pemberitaan firman Tuhan, they will not survive. And that's a bad news. Itu kabar buruk. Makanya kotong harus mau untuk sampaikan firman Tuhan kepada orang lain gitu. Dan kami, part of the gospel adalah kenapa gospel itu kabar baik, karena ada kabar buruk. Gitu. The kingdom is coming itu adalah bisa jadi kabar baik, bisa jadi kabar buruk. Karena kalau orang yang menerima kerajaan Allah itu orang yang sudah lahir baru, terima Yesus, itu akan jadi hal baik, berkat buat dia. Tapi kalau misalnya ini orang menolak, maka kingdom itu akan datang sebagai judgment buat dia. Kita ingat ya, your kingdom come, analoginya mengenai apostolos, eklesia, itu harus dihancurkan sebelum dia punya kaisar datang. Semua harus dirubah, baru kaisar datang. Suka tidak suka, kaisar akan datang. Lu mau terima dia sebagai raja, atau lu mau terima dia sebagai hakim. Itu kotong yang pilih. Jadi ingat seperti yang apa terjadi pada Yunus, dia pergi untuk memberitakan apa? Penghakiman Allah atas Niniwe. Tapi Niniwe akhirnya menerima itu apa namanya? Itu panggilan dan mereka diselamatkan pada waktu itu. Justru kebanyakan terjadi seperti ini adalah bukan orang yang tolak Yesus, tapi kotong yang tolak panggilan untuk pergi ke sana. Gitu. Jadi kotong harus selalu berdoa untuk Tuhan kasih kotong kerendahan hati. Kerajaan Allah sudah dekat. Jadi waktu kotong memberitakan hari ini selalu pasang di mindset kotong sedang mendahului apa? Our shepherd, our teacher,
and our King gitu. He will come gitu. Jadi beta selalu berdoa, tiap orang yang beta datang ya atau orang yang beta sharing, beta selalu bilang, bro atau sis, beta selalu berdoa bilang, beta tahu tapi beta selalu percaya bahwa apapun yang lu dengar hari ini yang beta sampaikan, God will come, Tuhan akan tuntut itu dari lu suatu hari. Beta berdoa lu akan terima, beta berdoa supaya lu akan bertemu dengan dia secara pribadi, betul-betul in a personal way gitu. Jadi pada akhirnya end of the day he will either come as a king or as a judge. Dia akan datang membawa salvation or condemnation. Potong yang pilih saat ini mau jadi orang yang terima keselamatan atau terima penghakiman. That's it. Beta berdoa supaya kotong semua sadar, paling penting sadar akan urgensi yang tadi kotong bilang. The message is clear, ada urgensi di luar sana secara global, secara dalam kehidupan Kristen, tapi mulai peka dengan orang-orang di sekeliling kotong. Dan kalau Tuhan taruh spesifik, ingat ada orang tertentu yang Tuhan rasa kotong rasa Tuhan lagi pengen kotong doakan. Specifically mention. Dan beta selalu dorong teman-teman di sini kalau kotong berdoa kasih orang, let them know gitu. Let them know that we are praying for them gitu. Karena itu that will make a difference. Let's pray. Bapak, kami bersyukur buat malam ini, kami bersyukur untuk pesan firman Tuhan yang jelas. Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau berbicara terus, Roh Kudus ingatkan kami. Dan Bapak, kami berdoa berikan kami hati yang penuh dengan urgensi itu Tuhan, desakan dan kesadaran bahwa waktu kami singkat Tuhan. Biarlah kami hidup sebagai orang bijak setiap hari Tuhan, yang memanfaatkan setiap hari-hari kami Tuhan dengan baik dan dengan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tolong kami Tuhan jika ada yang di antara kami bergumul, kami berdoa biarlah Engkau sertai, Engkau kuatkan Tuhan. Berdoa buat James Tuhan, Engkau bukakan jalan Tuhan dalam kerinduannya Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan, dan apapun yang sudah anakmu lakukan, Engkau berkati usahanya Tuhan sehingga bisa mendapatkan hal yang terbaik ya Bapak. Dan kami merindukan untuk mendengarkan kesaksian daripada anakmu Tuhan tentang jawaban doa yang Engkau berikan. Kami juga berdoa Tuhan buat Kak Max Tuhan dalam kehidupannya sebagai orang tua, berikan kesabaran Tuhan, dan kami berdoa Engkau jadikan dia teladan. Biarlah ketika anaknya melihat dia, mereka melihat gambar Kristus, gambar Sang Bapa di dalam diri Kak Max Tuhan. Engkau juga cukupkan berkat baginya Tuhan, bagi keluarganya Tuhan, berkati dengan usaha yang sedang dijalankan, dan jika dalam upaya untuk mencari pekerjaan Tuhan, Engkau bukakan jalan ya Bapa. Dan kami berdoa terus Engkau berkati tumbuh kembang dari anaknya Tuhan, agar dia hidup dan bertumbuh sebagai anak yang takut akan Tuhan. Berdoa Tuhan buat Ian, kami bersyukur untuk kesehatan yang terus Engkau berikan, pemulihan yang Engkau terus lakukan. Kami berdoa Engkau berkati dalam kehidupannya, masa depannya, kerinduan-kerinduannya Tuhan Engkau berkati. Dan juga untuk sengketa tanah yang ada Tuhan, Engkau berikan keluarga hikmat Tuhan. Dan kami berdoa Engkau terlebih lagi memberikan mereka damai sejahtera Allah, agar mereka berpikir sebagaimana Engkau berikan mereka hikmat Tuhan untuk berpikir. Dan Engkau berikan jalan keluar yang terbaik ya Bapak. Kami berdoa buat opa-omanya, berikan kesehatan, umur panjang ya Bapak. Juga berdoa buat Nandi Tuhan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, tanggung jawab. Engkau terus sertai, berikan kesehatan, kekuatan. Dan kami berdoa terus Engkau mantapkan anakmu dalam panggilanmu Tuhan, dan persiapannya juga untuk menghadapi skripsi. Biarlah Engkau sertai, Engkau buka jalan Tuhan. Jika ada revisi yang perlu dilakukan, Engkau berikan hikmat. Dan kerinduan-kerinduannya untuk masa depannya, panggilanmu untuk dirinya Tuhan, Engkau nyatakan ya Bapak. Kami bersyukur juga berdoa buat Cesi untuk perayaan Tuhan. Kami bersyukur untuk wisudanya Bapak. Kami berdoa untuk next step Tuhan yang harus dia lakukan. Engkau tahu kerinduannya dan juga apa yang ingin dia lakukan Tuhan. Jika Engkau berkenan tahun depan anakmu ingin apply untuk beasiswa Tuhan, Engkau berikan hikmat kemana dia harus pergi dan apa yang harus dia lakukan, orang-orang yang akan membantunya Tuhan, Engkau juga tolong ya Bapak. Berkati dalam pekerjaannya saat ini, Engkau juga sertai. Kami berdoa Tuhan juga buat hamba-Mu Tuhan dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab juga sebagai pelayan Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau terus berikan hikmat dan juga Engkau berikan kesehatan Tuhan.
dan untuk menunggu kesempatan Tuhan untuk interview di tanggal 17. Engkau berkati persiapan orang-orang yang membantu, Tuhan Engkau balas berkat bagi mereka, dan kami taruhkan Tuhan hasil akhirnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan jika Engkau berkenan, Engkau berkati dengan pendaftaran ke kampus tujuan, biarlah Engkau mendahului hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba juga berjalan penuh dengan kepercayaan Tuhan bahwa Engkau menyertai. Berdoa buat teman-teman yang mungkin sedang sakit Tuhan, dengan cuaca yang panas belakangan dan angin Tuhan, Engkau juga tolong lindungi rumah kami Tuhan dari kebakaran Tuhan, dan juga kami berdoa berikan kesehatan kepada teman-teman yang mungkin sementara kurang fit, Tuhan Engkau berkati. Dan juga teman-teman yang lagi bergumul, yang mungkin kami tidak tahu, Tuhan Engkau juga sertai ya Bapak. Rencana untuk pelayanan ke Sumba di bulan depan Tuhan, bersama Hen dan juga IMR, Tuhan berkati. Teman-teman yang akan datang dari Amerika, Tuhan Engkau berkati. Teman-teman dari Surabaya dan juga yang akan membantu kami di Sumba, Tuhan Engkau berkati. Terutama Engkau persiapkan umat-Mu yang akan kami layani, Tuhan. Biarlah kami tidak hanya sekedar datang dengan membawa pertolongan secara medis, secara sosial, tapi terlebih kami datang membawa Injil Kerajaan Allah ya Bapak. Sediakan segala yang kami butuhkan Tuhan, dan juga Engkau lindungi setiap perencanaan kami. Cukupkan segala yang kami butuhkan ya Bapak. Kami akan akhiri fellowship kami malam ini. Kami berdoa biarlah Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami berdoa biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia akan memelihara hati dan jiwa kami di dalam Kristus Yesus sampai Engkau datang kembali Bapak. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Amin.